Ini jam 14.33 ya, jam setengah 3 gue lagi ada di Herwit ya. Bukanya jam 3 sore, tapi gue datang hari ini ke Herwit setengah 3. Sebenarnya untuk preparing lah ya, untuk persiapan aja sih sebenarnya sebelum buka. Gue pengen lihat apakah sebelum buka nih semuanya udah tertata dengan baik. Kayak misalkan gue suka ngeliatin meja-meja ini, meja, kursi, apakah sudah tertata dengan rapi gitu ya. Kalau gue lihat sih udah rapi ya, tersusun dengan baik. Nah, udah semuanya oke. Terus paling di luarnya aja sih yang belum gue rapihin ya. Masih ada sisa gelas-gelas tadi malam ya, karena keburu hujan lah. Tinggal diberesin sebelum jam buka. Nah, sebelum buka sambil nunggu, tadi juga gue udah ngecek penjualan tadi malam gitu ya. Malam minggu tadi malam. Sebenarnya ya belum terlalu banyak sih ya, karena dalam 1 tahun terakhir ini anggaplah seperti itu. Penjualan Herwit ini lagi belum terlalu tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ada beberapa faktor. Terus apa lagi ya? Ya itu sih. Kayak semacam malam minggu tadi malam, kayak kita Herwit nih baru bisa menjual sebanyak sekitar 20 cup gitu ya. Untuk ukuran kedai kopi malam minggu 20 cup itu atau 20 gelas itu memang terlihat sedikit gitu ya. Nah, karena memang Herwit itu beberapa tahun lalu gitu ya, sebelum tahun-tahun ini ya. Ini udah 2026, 2025 lah gue ngitungnya, dari 2024 2025. Sebelum tahun itu berarti 2023 ke belakang tuh penjualan Herwit malam minggu tuh bisa meledak banget, bisa sampai 50 sampai 80 gelas. Sementara di tahun 2004 2005 sampai Januari 2026 ini masih ya 20 gelas gitu ya. 30 gelas aja udah banyak banget di tahun-tahun ini ya. Ya banyak faktor ya, mungkin apa ya, terserah. Gue sih mau bilang karena A, B, C, gue takut salah juga, tapi memang bisa dibilang Herwit ini kan kedai kopi kecil di sebuah kampung ya kan, yang notabene kebanyakan kalau kedai-kedai kopi semacam Herwit ini, kedai rumahan, kedai ya UMKM gitu, itu bisa survive, itu biasanya dipengaruhi oleh salah satu faktornya adalah adanya regular customer gitu. Nah, kalau misalkan regular customer yang dipunya sama Herwit 10 atau 20 orang, berarti udah ketahuan tuh perharinya antara 10 sampai 20 gelas yang keluar, itu regular customer. Nah, bagaimana menurut gue ya, untuk saat ini kita bisa sharing di kolom komentar buat yang lebih ngerti, buat yang lebih tahu. Gue juga lagi belajar. Menurut gue, kedai kopi seperti ini, mungkin kedai kopi besar juga ya, menurut gue kedai kopi semacam Herwit ini harus punya regular customer gitu ya, loyal customer yang memang punya daily routine ke Herwit gitu. Jadi kalau misalkan anggap kita punya database atau punya nama-nama orang-orang yang sering ngopi di Herwit, ternyata cuma ada 10 orang, ya udah berarti memang per hari Herwit cuma bisa ngeluarin 10 gelas. Karena apa? Karena loyal customer-nya cuma 10 orang. Nah, bagaimana bisa menumbuhkan penjualan kopi atau ya penjualan jumlah gelas kopi setiap harinya? Berarti Herwit mau nggak mau harus punya loyal customer lebih dari itu. Misalkan target minimal mau menjual 50 gelas kopi per hari, berarti Herwit minimal harus punya di atas 50 loyal customer. Dan itu memang PR berat untuk saat ini ya, karena waktu itu tahun-tahun itu 2022, 2023, 2024 gitu ya, kenapa Herwit bisa sebesar itu, bisa sebanyak itu penjualannya? Menurut gue banyak ya, 50 gelas per hari itu banyak. Karena di kedai-kedai lain mungkin ada yang satu hari 100 gelas lebih gitu kan. Tapi buat Herwit 50 gelas sudah banyak banget.
Karena menurut gua adanya generasi yang hilang gitu. Jadi waktu itu banyak sekali orang-orang yang ngopi ke Herwit, mereka loyal gitu ya, tiap hari ngopi di Herwit, sore datang, malamnya datang gitu ya. Apalagi malam minggu sampai membludak, bahkan kursi juga uh, nggak muat gitu ya, tempat tuh penuh banget. Itu karena loyal customernya banyak. Pertama mungkin dari teman-teman barista, ada barista Herwit gitu ya, punya teman-teman, mereka datang ke sini untuk menikmati kopi yang dibuat sama temannya yang menjadi barista di Herwit. Terus yang kedua, teman-teman barista itu menjadi loyal customer pada akhirnya. Dan yang ketiga, orang-orang yang datang ke sini secara bergerombolan, mereka ternyata menemukan rasa yang nyaman, rasa yang asik. Bisa gitaran, bisa main musik, bisa ngobrol sama ownernya, bisa ngobrol sama baristanya. Fleksibel banget di Herwit. Sehingga waktu itu memunculkan banyak sekali loyal customer yang membuat Herwitnya lebih survive, lebih kuat gitu secara bisnis. Nah, kemana loyal customer itu? Menurut gue ada banyak kemungkinan. Pertama mungkin bisa gue bilang loyal customer Herwit nih tiap tahun kan bertambah usia. Ada yang menikah, terus punya anak, akhirnya pindah rumah gitu kan. Akhirnya nggak ada waktu lagi buat ke Herwit. Terus yang kedua ada yang sudah lulus sekolah, akhirnya kuliah gitu kan, akhirnya kuliah, ngekos gitu di luar kota, dan akhirnya susah untuk ke Herwit. Itu sih ya, setidaknya ada dua alasan kenapa loyal customer Herwit sekarang berkurang gitu, sehingga harus ada regenerasi loyal customer berikutnya, dan itu yang lagi gua pikirin gitu.